Assalamualaikum para sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Cerita menarik tentang Islam legendaris. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang ustadz berubah jadi ular hijau yang besar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan, kebijaksanaan, dan iman adalah kekuatan yang tak terkalahkan, yang mampu mengatasi segala rintangan dan tantangan, dan menginspirasi generasi demi generasi untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermakna. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, subscribe channel ini, agar bisa membantu menyebarkan dakwah Islam, dan menjadi amal jariah. Amin 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 ya robbal alamin. Ustadz Muhammad dikenal karena khotbahnya yang menggetarkan dan hafalan Al-Quran yang luar biasa, sedang memimpin sholat Isya di masjid kecil di pinggiran desa. Suasana khusyuk, hanya diiringi suara bacaan ayat suci dan desiran angin malam. Tiba-tiba, saat sedang ruku, Ustadz Muhammad merasakan sensasi aneh menjalar di tubuhnya. Tubuhnya terasa memanjang, tulang-tulangnya seperti remuk lalu tersusun kembali, dan kulitnya terasa terkelupas. Ia merasakan kepanikan yang luar biasa saat menyadari tangannya berubah menjadi sisik, dan tubuhnya berubah menjadi ular berwarna hijau gelap. Jemaah yang tadinya khusyuk langsung berhamburan ketakutan melihat ustadz mereka berubah wujud menjadi ular besar. Beberapa pingsan, beberapa berteriak histeris. Ular, yang dulunya Ustadz Muhammad, merayap keluar dari masjid, bingung dan ketakutan. Ia tak bisa lagi berbicara, hanya bisa meliuk-liuk di tanah, merasakan kehilangan identitas dan kemampuannya. Ular itu merayap ke hutan, menghindari manusia yang ketakutan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mencari makan, menghindari predator, dan merasakan kesepian yang mendalam. Ia merindukan jamaahnya, merindukan Al-Quran yang selalu terpatri di hatinya, merindukan kehidupan manusianya. Ia merasa terkutuk, dihukum atas dosa yang tak pernah ia sadari. Suatu hari, ia menemukan seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Anak itu menangis ketakutan. Secara naluriah, ular itu, yang dulunya Ustadz Muhammad, melindungi anak itu dari bahaya, mengarahkannya ke jalan yang menuju desa. Saat anak itu selamat, ular itu merasakan sedikit kedamaian. Mungkin, meskipun dalam wujud ular, ia masih bisa berbuat kebaikan. Ular hijau itu, dulunya Ustadz Muhammad, menemukan sebuah gua tersembunyi di kedalaman hutan. Di dalam gua, ia menemukan sebuah kitab kuno yang terbuat dari kulit ular, bertuliskan huruf-huruf yang tak dikenalnya. Namun, entah bagaimana, ia mengerti isi kitab itu, sebuah kitab tentang sihir dan transformasi, menjelaskan tentang kutukan yang menimpanya dan cara untuk mematahkannya. Kitab itu menjelaskan bahwa kutukan itu bukanlah hukuman, melainkan ujian. Ustadz Muhammad telah secara tidak sengaja membuka segel sihir kuno saat membaca sebuah manuskrip langka di perpustakaan lama. Manuskrip itu berisi mantra yang hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki hati yang suci dan ilmu agama yang mendalam, seperti dirinya. Namun, ia telah membaca mantra itu tanpa memahami sepenuhnya konsekuensinya. Untuk mematahkan kutukan, ia harus melewati 3 ujian. Pertama, ia harus membuktikan kesetiaannya kepada Allah dengan menyelamatkan 3 nyawa manusia dari bahaya. Kedua, ia harus mengalahkan seekor naga jahat yang menjaga harta karun kuno, harta karun yang menyimpan kunci untuk mematahkan kutukan. Ketiga, ia harus memaafkan orang yang telah menyebabkan ia membaca manuskrip terkutuk itu, seorang saingan yang iri akan keilmuannya. Ujian pertama dimulai dengan cepat. Ia menyelamatkan seorang pemburu yang terperangkap dalam perangkap, seorang anak yang hampir tenggelam di sungai, dan seorang wanita tua yang tersesat di hutan. Setiap penyelamatan itu terasa semakin sulit dalam wujud ular, namun ia berhasil. Ujian kedua membawanya ke sebuah lembah terpencil, di mana naga jahat itu bersemayam.
Pertempuran itu sengit. Ular itu menggunakan kecerdasannya dan pengetahuan agama yang dimilikinya untuk mengalahkan naga tersebut, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan strategi dan doa. Ia berhasil mengalahkan naga itu, dan mendapatkan kunci, sebuah batu giok yang bersinar. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Ia harus memaafkan saingannya, seorang ustadz lain yang telah menjebaknya. Pertemuan itu penuh emosi, namun Ustadz Muhammad, dalam wujud ular, berhasil menyampaikan penyesalannya dan memaafkan saingannya. Saingan itu, terharu, akhirnya mengakui kesalahannya. Dengan 3 ujian terlewati, ia menyatukan batu giok dengan kitab kuno. Cahaya terang menyinari gua, dan Ustadz Muhammad kembali ke wujud manusianya. Ia menyadari bahwa ujian itu telah mengubahnya. Ia lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih memahami arti kehidupan dan kekuatan iman yang sejati. Kisah ini berakhir dengan Ustadz Muhammad kembali ke masjidnya, disambut dengan haru oleh jamaahnya, dengan hikmah dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Kembalinya Ustadz Muhammad disambut dengan sukacita yang luar biasa. Jemaah masjid, yang sebelumnya ketakutan, kini berbondong-bondong memeluknya. Air mata haru membasahi pipi mereka. Kisah transformasinya menjadi ular dan ujian yang dilaluinya tersebar luas, menjadi legenda di desa itu. Ustadz Muhammad, yang dulunya hanya dikenal karena hafalan Al-Quran dan khotbahnya yang menggetarkan, kini juga dikenal karena hikmah dan kerendahan hatinya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Berita tentang kembalinya Ustadz Muhammad dan kemampuannya mematahkan kutukan kuno sampai ke telinga seorang kolektor artefak kuno yang kaya raya dan ambisius, Syekh Omar. Syekh Omar, yang haus akan kekuasaan dan pengetahuan gaib, ingin mendapatkan kitab kuno dan batu giok tersebut untuk dirinya sendiri. Ia mengirim beberapa pengawalnya yang terlatih untuk menculik Ustadz Muhammad dan merebut artefak tersebut. Ustadz Muhammad, yang telah belajar banyak dari pengalamannya sebagai ular, tidak lagi naif. Ia mempersiapkan diri menghadapi ancaman baru ini. Ia melatih dirinya secara fisik dan mental, memanfaatkan pengetahuan yang ia peroleh dari kitab kuno untuk meningkatkan kemampuannya. Ia juga meminta bantuan dari para jemaahnya, membentuk sebuah kelompok pengawal yang setia dan terlatih. Pertempuran antara Ustadz Muhammad dan pengawal Syekh Omar terjadi di malam hari, di sekitar masjid. Pertempuran itu sengit, namun Ustadz Muhammad, dengan bantuan jemaahnya, berhasil mengalahkan para pengawal tersebut. Syekh Omar, yang menyaksikan kekalahan pengawalnya dari kejauhan, menyadari bahwa Ustadz Muhammad bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Ia melarikan diri, berjanji akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ustadz Muhammad menyadari bahwa pertempuran ini baru permulaan. Ia harus melindungi kitab kuno dan batu giok dari Syekh Omar dan siapapun yang menginginkannya. Ia memutuskan untuk menggunakan pengetahuan dan hikmah yang ia peroleh untuk melindungi desanya dan menyebarkan kebaikan, mengetahui bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan iman dan kebijaksanaan. Kisah Ustadz Muhammad berlanjut, menunggu tantangan dan petualangan baru yang akan menguji iman dan kebijaksanaannya. Ia siap menghadapi apapun yang datang, karena ia telah belajar bahwa ujian hidup tak pernah berakhir, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Syekh Omar, tak gentar dengan kekalahannya, mencari sekutu yang lebih kuat. Ia menemukan seorang dukun sakti dari pedalaman, bernama Ibu Pertiwi, yang memiliki kekuatan sihir hitam yang luar biasa. Ibu Pertiwi tertarik pada kekuatan batu giok dan kitab kuno, melihatnya sebagai kunci untuk mencapai keabadian. Dengan bantuan Ibu Pertiwi, Syekh Omar merencanakan serangan yang lebih besar dan terencana. Mereka menyerang desa tersebut bukan dengan kekerasan fisik semata, melainkan dengan sihir. Ibu Pertiwi menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan penyakit dan malapetaka di desa tersebut. Tanaman layu, ternak mati, dan penduduk desa jatuh sakit. Ketakutan dan keputusasaan mulai menyelimuti desa. Ustadz Muhammad, yang sebelumnya berfokus pada pelatihan fisik dan mental,
kini harus menghadapi ancaman yang lebih halus dan berbahaya. Ustadz Muhammad menyadari bahwa ia tidak bisa melawan sihir dengan sihir. Ia harus menggunakan kekuatan iman dan doa yang lebih kuat. Ia memimpin jemaahnya dalam sholat dan doa bersama, memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah. Ia juga menggunakan pengetahuan yang ia peroleh dari kitab kuno untuk menemukan kelemahan sihir Ibu Pertiwi. Setelah berhari-hari berjuang melawan penyakit dan malapetaka, Ustadz Muhammad menemukan kelemahan Ibu Pertiwi, kepercayaan diri yang berlebihan dan kesombongannya. Ia menggunakan kelemahan ini untuk melawannya. Ia tidak melawan sihir dengan sihir, melainkan dengan kesabaran, keikhlasan, dan doa yang tulus. Ia menunjukkan kepada Ibu Pertiwi dan Syekh Omar bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan sihir, melainkan kekuatan iman dan kasih sayang. Melihat kesungguhan dan keikhlasan Ustadz Muhammad dan jemaahnya, Ibu Pertiwi mulai ragu. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan iman yang tulus. Ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Syekh Omar dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Syekh Omar, yang ditinggalkan oleh sekutunya, melarikan diri sendirian, kehilangan harapan dan ambisinya. Desa tersebut kembali pulih, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Ustadz Muhammad, dengan hikmah dan pengalamannya, terus membimbing jemaahnya, mengajarkan mereka arti penting iman, kesabaran, dan kekuatan doa. Kisah Ustadz Muhammad menjadi legenda yang menginspirasi, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik atau sihir, melainkan kekuatan iman dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Ia hidup bahagia bersama jemaahnya, selalu siap menghadapi tantangan baru dengan iman dan kebijaksanaan yang telah ia temukan. Kedamaian di desa itu bertahan selama beberapa tahun. Ustadz Muhammad, dengan bijaksana, menggunakan pengetahuan dari kitab kuno untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Ia mengajarkan pertanian yang lebih efektif, membangun sistem irigasi yang lebih baik, dan bahkan menemukan cara untuk memanfaatkan energi alam untuk menerangi desa di malam hari. Desa itu berkembang pesat, menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Namun, ketenangan itu terusik kembali. Sebuah perusahaan besar, bernama Korporasi Zenith, ingin membangun sebuah pabrik di lahan pertanian subur di dekat desa. Pabrik itu akan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi akan merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian penduduk desa. Ustadz Muhammad dan penduduk desa menolak tawaran perusahaan tersebut. Korporasi Zenith tidak terima dengan penolakan tersebut, mencoba berbagai cara untuk menekan penduduk desa. Mereka menggunakan pengaruh politik, mengancam akan mencabut izin usaha penduduk desa, dan bahkan mencoba menyuap beberapa orang untuk membelot. Namun, Ustadz Muhammad dan penduduk desa tetap teguh pendiriannya. Mereka bersatu, mempertahankan tanah mereka dan lingkungan mereka. Ustadz Muhammad, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, memimpin penduduk desa dalam perjuangan ini. Ia menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk bernegosiasi dengan perusahaan, menunjukkan dampak negatif dari pembangunan pabrik tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia juga menggunakan media sosial dan media massa untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Perjuangan ini berlangsung lama dan melelahkan. Namun, akhirnya, Ustadz Muhammad dan penduduk desa berhasil memenangkan perjuangan mereka. Korporasi Zenith dihadapkan pada tekanan publik yang besar dan ancaman hukum, menarik rencana pembangunan pabrik tersebut. Desa itu berhasil mempertahankan tanah dan lingkungannya, menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam perjuangan melawan korporasi besar yang tidak bertanggung jawab. Ustadz Muhammad, yang telah melewati berbagai ujian dan tantangan, kini menjadi simbol keteguhan iman, kebijaksanaan, dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Kisahnya terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya, mengajarkan mereka arti penting persatuan, keberanian, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan hidup. Ia hidup tenang dan damai di desanya, dihormati dan dicintai oleh seluruh penduduk desa. Warisan hikmah dan keberaniannya terus hidup dan menginspirasi.
Bertahun-tahun kemudian, Ustadz Muhammad telah lanjut usia, namun hikmat dan karismanya tetap tak tergoyahkan. Desa yang pernah ia selamatkan telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang makmur dan harmonis, menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Ia menghabiskan hari-harinya membimbing generasi muda, menceritakan kisah-kisah inspiratif dan mengajarkan nilai-nilai luhur. Suatu hari, seorang peneliti sejarah bernama Dr. Aris datang ke desa tersebut. Ia tertarik dengan legenda Ustadz Muhammad dan kitab kuno yang konon menyimpan rahasia kekuatan gaib. Dr. Aris, dengan hormat, meminta izin kepada Ustadz Muhammad untuk meneliti kitab tersebut. Ustadz Muhammad, yang telah lama menyimpan kitab tersebut sebagai warisan berharga, setuju dengan satu syarat: penelitian tersebut harus dilakukan dengan penuh hormat dan tidak untuk tujuan yang merugikan. Dr. Aris, dengan tekun dan penuh kehati-hatian, melakukan penelitiannya. Ia menemukan bahwa kitab kuno tersebut bukan hanya berisi mantra dan sihir, tetapi juga berisi pengetahuan ilmiah yang sangat maju untuk zamannya. Kitab tersebut berisi informasi tentang pengobatan herbal, teknik pertanian yang canggih, dan bahkan pengetahuan tentang astronomi dan astrofisika. Penemuan Dr. Aris mengejutkan dunia. Pengetahuan yang tersimpan dalam kitab kuno tersebut membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Namun, Ustadz Muhammad dan penduduk desa tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian lingkungan. Mereka menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, tetapi tetap menghormati alam dan lingkungan sekitar. Ustadz Muhammad, di penghujung hidupnya, meninggal dunia dengan tenang dan damai. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa, sebuah desa yang makmur, sebuah komunitas yang harmonis, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kisahnya terus dikisahkan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi mereka yang mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Kitab kuno tersebut dijaga dengan penuh hormat, menjadi simbol warisan pengetahuan yang berharga, mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian, iman dan ilmu pengetahuan. Kisah Ustadz Muhammad menjadi legenda abadi, sebuah bukti bahwa kebaikan, kebijaksanaan, dan iman akan selalu menang atas kejahatan dan kesombongan. Setelah kepergian Ustadz Muhammad, desa tersebut tetap makmur dan damai. Generasi penerusnya meneruskan warisan kebijaksanaan dan keteguhan iman yang telah ditanamkan oleh Ustadz Muhammad. Kitab kuno tersebut disimpan di sebuah museum kecil di desa, dijaga dengan penuh hormat dan menjadi objek penelitian ilmiah yang terus berlanjut. Pengetahuan yang terkandung di dalamnya terus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bidang pertanian, kesehatan, maupun teknologi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah generasi baru yang kurang memahami nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh Ustadz Muhammad. Beberapa orang mulai tergoda oleh kekayaan dan kesenangan duniawi, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Perselisihan dan perpecahan mulai muncul di antara penduduk desa. Seorang pemuda bernama Fahri, cucu dari salah satu sahabat dekat Ustadz Muhammad, melihat perpecahan tersebut dengan hati yang sedih. Ia merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan persatuan dan keharmonisan di desa tersebut. Ia memutuskan untuk mempelajari kembali kisah hidup Ustadz Muhammad dan kitab kuno tersebut, berharap dapat menemukan hikmah dan inspirasi untuk menyatukan kembali penduduk desa. Fahri menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari kitab kuno tersebut. Ia tidak hanya menemukan pengetahuan ilmiah, tetapi juga menemukan pesan-pesan moral dan spiritual yang mendalam. Ia menyadari bahwa kunci untuk menyatukan kembali penduduk desa bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan kebersamaan, kepedulian, dan saling menghormati. Fahri kemudian memimpin sebuah gerakan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh Ustadz Muhammad. Ia mengajak penduduk desa untuk saling membantu, berbagi, dan bekerja sama. Ia juga mendirikan sebuah sekolah yang mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual, selain ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlahan-lahan,
Perselisihan dan perpecahan di desa tersebut mulai mereda. Penduduk desa kembali bersatu, diikat oleh nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian. Desa tersebut tetap makmur dan damai, meneruskan warisan Ustadz Muhammad dari generasi ke generasi. Kisah Ustadz Muhammad dan Fahri menjadi legenda yang terus menginspirasi, mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga nilai-nilai luhur, persatuan, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan zaman. Warisan Ustadz Muhammad tetap hidup, menginspirasi dan membimbing masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Kisah ini menjadi sebuah pengingat abadi bahwa kebaikan, kebijaksanaan, dan iman akan selalu menang, tidak hanya untuk satu generasi, tetapi untuk selamanya. Generasi-generasi setelah Fahri terus menjaga warisan Ustadz Muhammad. Desa tersebut menjadi pusat pembelajaran dan kebijaksanaan, menarik perhatian para ilmuwan, ahli sejarah, dan peziarah dari seluruh dunia. Museum kecil yang menyimpan kitab kuno itu berkembang menjadi sebuah pusat studi yang lengkap, menawarkan berbagai program pendidikan dan penelitian. Namun, suatu hari, sebuah bencana alam melanda desa tersebut. Gempa bumi dahsyat mengguncang daerah itu, menghancurkan sebagian besar bangunan, termasuk museum tempat kitab kuno itu disimpan. Penduduk desa panik dan putus asa. Banyak yang kehilangan rumah dan harta benda. Namun, di tengah keputusasaan itu, semangat persatuan dan kebersamaan yang telah ditanamkan oleh Ustadz Muhammad tetap menyala. Penduduk desa, dengan bahu-membahu, melakukan evakuasi dan penyelamatan. Mereka saling membantu membersihkan puing-puing dan membangun kembali rumah-rumah mereka. Meskipun kehilangan banyak harta benda, mereka tidak kehilangan semangat dan harapan. Mereka mengingat kembali kisah Ustadz Muhammad, bagaimana ia menghadapi berbagai tantangan dengan iman dan kebijaksanaan. Setelah gempa bumi reda, para ahli dari berbagai penjuru dunia datang untuk membantu penduduk desa membangun kembali kehidupan mereka. Mereka juga membantu dalam pencarian kitab kuno tersebut. Setelah beberapa hari pencarian, kitab kuno itu ditemukan dalam kondisi yang masih baik, terlindungi di dalam sebuah peti kayu yang kokoh. Penemuan ini menjadi simbol harapan dan kebangkitan bagi penduduk desa. Kitab kuno tersebut kemudian dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih aman dan modern, tetapi tetap di desa tersebut. Penelitian dan pembelajaran tentang kitab kuno itu terus berlanjut, menghasilkan berbagai penemuan baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Desa tersebut bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Kisah Ustadz Muhammad dan kitab kuno itu menjadi legenda yang terus menginspirasi, mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, keberanian, dan ketahanan dalam menghadapi bencana dan tantangan hidup. Warisan Ustadz Muhammad tetap abadi, menginspirasi generasi demi generasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Kisah ini menjadi bukti bahwa iman, kebijaksanaan, dan kebersamaan akan selalu menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Bertahun-tahun kemudian, desa yang pernah hancur akibat gempa bumi kini menjadi lebih maju dan modern. Pusat studi kitab kuno Ustadz Muhammad telah berkembang menjadi sebuah universitas terkemuka, menarik para pelajar dan peneliti dari seluruh dunia. Pengetahuan yang terkandung dalam kitab tersebut telah memicu kemajuan besar di berbagai bidang, dari pertanian berkelanjutan hingga teknologi energi terbarukan. Desa itu menjadi contoh nyata bagaimana warisan spiritual dan intelektual dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Generasi-generasi penerus Ustadz Muhammad terus menjaga dan mengembangkan warisan tersebut. Mereka tidak hanya mempelajari kitab kuno, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Ustadz Muhammad: keimanan, kebijaksanaan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Mereka membangun sebuah masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Suatu hari, seorang cucu dari Fahri, seorang gadis muda bernama Aisyah, menemukan sebuah catatan kecil di antara halaman-halaman kitab kuno tersebut. Catatan itu ditulis tangan oleh Ustadz Muhammad sendiri. Di dalamnya, Ustadz Muhammad menuliskan pesan terakhirnya: kebaikan sejati bukanlah sekadar tindakan,
tetapi sebuah perjalanan tanpa akhir. Teruslah belajar, teruslah berbagi, dan teruslah menebar kebaikan. Karena kebaikan adalah warisan yang paling berharga, yang akan terus hidup selama manusia masih ada di bumi ini. Aisyah, terharu oleh pesan tersebut, mengerti bahwa warisan Ustadz Muhammad bukanlah sekadar kitab kuno atau pengetahuan ilmiah, tetapi sebuah nilai dan semangat yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjuangan kakek buyutnya, mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan kebaikan dan kebijaksanaan ke seluruh dunia. Ia menggunakan teknologi modern untuk menyebarkan pesan-pesan Ustadz Muhammad, menjangkau orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Kisah Ustadz Muhammad, dari transformasinya yang ajaib hingga warisannya yang abadi, menjadi sebuah legenda yang menginspirasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan, kebijaksanaan, dan iman adalah kekuatan yang tak terkalahkan, yang mampu mengatasi segala rintangan dan tantangan. Warisan Ustadz Muhammad terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermakna. Dan begitulah, kisah Ustadz Muhammad berakhir, bukan sebagai sebuah akhir, tetapi sebagai sebuah awal yang baru, sebuah awal dari perjalanan kebaikan yang tak pernah berakhir.